Ada keadaan-keadaan yang mencemaskan, menggelisahkan, kayak sekarang COVID segala macam ini. Ekonomi, guncangan-guncangan kehidupan yang kita alami. Pada saat Asmaul Husna sudah ditanam di dalam diri kita, hati kita bisa menjadi tentram. Karena kita yakin ada Allah yang maha baik. Menikmati hiburan terindah, berkebun pohon Qur'ani, terapi Asmaul Husna. Asmaul Husna yang mana ada 2 Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini, yaitu Ya Fattah Ya Razzaq. Ya Fattah Ya Razzaq. Artinya Allah Maha Pembuka dan Pemberi rezeki. Nah, seperti biasanya ya, kita perlihatkan di sini juga supaya mengulang. Ya, bagi Rasulullah SAW, salat adalah hiburan terindah. Di dalam Al-Quran, perumpamaan seperti pohon Qur'ani yang ada di dalam diri. Di dalam Al-Quran juga, Al-Quran itu adalah terapi, kesehatan, lahir batin, dan solusi masalah. Ya, dengan kita berlatih salat khusyuk 3T dan awad, membangun akhlak mulia dan mencegah akhlak hina. Jadi manfaatnya luar biasa ini, salat khusyuk dan berlatih awad. Ya, luar biasa, membawa kita memperoleh sukses, husnul khotimah dan surga. Nah, kita mengikuti prinsip kenabian, ada 17, salah satunya adalah salat adalah hiburanku. Nah, ini prinsip kenabian. Maka kita berusaha berikhtiar agar sholat itu menjadi hiburan kita. Dengan meniru dan berlatih, ya, bagaimana agar kita bisa meningkatkan kualitas sholat kita, kekhusyuan kita melalui berlatih awad. Tumaknina artinya tenang, tafakur memahami, tadabbur menghayati. Dengan menikmati dan menghayati makna-makna bacaan sholat sebagai hiburan terindah bagi umat Islam. Nah, terapi Qur'ani juga adalah memang mengobati. Nah, ini di dalam surat 17 ayat 82. Dan kami turunkan Al-Quran itu suatu yang mengobati atau terapi dan rahmat bagi orang beriman. Nah, bahkan sekarang ini, ya, menurut Profesor Dr. Abdul A'la, Rektor UIN Sunan Ampel, ya, bahwa Al-Quran, ya, setelah dilakukan penelitian dari sumber pengembangan sains dan teknologi, ternyata Al-Quran bukan sekedar penyejuk hati, penyembuh penyakit hati, namun juga ia menyembuhkan penyakit fisik yang terganas sekalipun, termasuk kanker. Nah, ini Al-Quran surat Al-Fatihah dan terapi Qur'ani, ada terapi taubat, terapi ikhlas, terapi syukur, dan sebagainya. Nah, ini selalu saya ulang karena ini merupakan landasan. Nah, kemudian nanti kalau sudah latihan, nah, kita mengusapkan, ya, ke seluruh tubuh. Nah, ini dalilnya ini, hadis riwayat Bukhari. Perumpamaan dalam Al-Quran, berkebun. Al-Baqarah 265, pohon. Surat Ibrahim 24, tanah. Al-A'raf ayat 58, hama. Al-A'raf ayat 133. Nah, ini bagai landasannya, ini berkali-kali saya tampilkan ini. Memang sengaja seperti itu, karena ini hal baru, jadi Bapak Ibu mengerti betul. Ya, kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Apa itu? Nah, ini makna-makna bacaan sholat dan terapi Qur'ani. Secara terus-menerus ditanamkan, dipupuk, dirawat, ditumbuh kembangkan hingga akhir hayat. Jangan lupa nih. Ya, ditumbuh kembangkan hingga akhir hayat. Menikmati hiburan terindah, berkebun pohon Qur'ani. Tapi ya memang ada hamanya, malas, prasangka buruk, ragu-ragu, merendahkan, sombong, fitnah, tergesa-gesa, mencela, was-was, riya, dan lain-lain.
Bapak Ibu, dalil tentang Asmaul Husna. Nah, ini juga kita sering baca ini. Ya, kita udah hafal semua. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Nah, ini udah hafal kita rata-rata. Dialah Allah yang menciptakan, mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini surat Al-Asr 59 ayat 24. Nah, jadi di Al-Quran memang ada istilah Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Nah, kalau kita berdoa, bagaimana kalau menggunakan Asmaul Husna? Nah, ini ada dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Wallahul surat 7 ayat 180. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Jadi berdoa menggunakan Asmaul Husna. Nah, ini memang perintah Al-Quran. Bapak Ibu, tentang Asmaul Husna sebelumnya harus kita kaji dulu. Ya, biasanya kita ingin mengkaji Asmaul Husna karena kita ingin paham ya tentang Asmaul Husna ini. Ada alat. Nah, kita udah punya alat ini namanya tafakur, tadabbur, berkaca diri, akhlak terapan tentang Asmaul Husna. Nah, di dalilnya surat 5924, surat 7 ayat 180. Nah, ini pertanyaannya ada 9. Nah, Ibu Bapak nanti pelajari sendiri nih. Ya, nanti suatu ketika kalau saya sempat, kita akan bahas mendetail. Ya, mendetail. Nah, bagaimana? Nah, ini dijawab 9-9-nya ini. Jadi kita paham sekali. Nah, inilah yang disebut dengan benih Asmaul Husna dengan kualitas terbaik. Jadi pemahaman kita, pemahaman dengan kualitas terbaik. Bukan asal denger. Ya, asal denger tuh, asal denger aja. Oh, Asmaul Husna. Denger ngaji, denger Asmaul Husna. Hafal Asmaul Husna. Nanti pulang lupa. Oh, nanti yang penting kita udah tahu deh. Ah, bukan begitu ngajinya. Ngajinya sampai mateng. Ya, sehingga kita paham sekali. Jadi benihnya benih yang bagus. Nah, bagaimana supaya kita paham tahunya itu tahapannya seperti apa? Nah, ini ya berkebun terapi Asmaul Husna di dalam diri. Nah, ini hafal dalilnya, tahu artinya, mengajarkan teorinya, banyak berdiskusi, paham makna, paham seluk-beluk Asmaul Husna. Apakah cukup? Tidak. Itu baru omdo istilah kita tuh baru omdo. Jadi ngomong aja pinter, dalil pinter ngomong, jelasin pinter ngomong, paham seluk-beluknya tuh, gelarnya udah nggak kehitung itu, saking pinternya dia. Apa cukup? Belum, belum apa-apa, itu baru 10%. Ya, baru 10%. Kenapa? Karena otak yang ada di sini ini, daya tampungnya itu hanya 10%. Ya, pikirannya itu daya tampung otak yang ada di sini hanya 10%. Jadi seberapa hebat pun 10% udah paling maksimal. Ya, bahkan Einstein sendiri berkata, ya masih ada ruang yang lain, itu maksimal 10%. Yang dipakai oleh manusia di otak ini baru sekitar 5%. Ya, jadi kalau kita cuma mengandalkan otak, ya pikiran, namanya pikiran sadar, itu hanya 10% saja. Nah, yang 90% ada di dalam jiwa yang disebut dengan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini bagaimana caranya? Harus ditanam, diulang-ulang, namanya repetisi. Nah, sehingga pada saat kita ada musibah, ada keadaan apapun, yang kita ingat tuh Allah yang nolong saya.
Ada keadaan-keadaan yang mencemaskan, menggelisahkan, kayak sekarang COVID segala macam ini. Ekonomi apa, guncangan-guncangan kehidupan yang kita alami. Pada saat Asmaul Husna sudah ditanam di dalam diri kita, hati kita bisa menjadi tenteram karena kita yakin ada Allah yang maha baik, ada Allah yang mengerti diri kita, ada Allah yang mampu mengamankan kita, ada Allah yang memelihara hidup kita, ada Allah yang menjamin keadaan kita, ada Allah, semua Allah yang Asmaul Husna. Nah, karena itulah dia batin menjadi tentram. Ya, kenapa? Karena kita bersama Allah yang memiliki kemuliaan Asmaul Husna. Nah ini Bapak Ibu tentang Asmaul Husna. Ya. Nah dalam hal ini kita sama-sama ingin menanamkan Asmaul Husna di dalam diri kita masing-masing, ya. Kita tanamkan Asmaul Husna di dalam diri kita. Nah, sehingga kita bisa betul-betul merasakan Asmaul Husna itu dalam diri kita dan kita latih dia agar kita bisa tetap lebih yakin. Ya. Kalimatnya, nah ini kalimatnya. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha baik. Nah, karena Asmaul Husna semua baik. Maha kasih sayang, maha mulia. Dan segala kemuliaan namamu untuk kebaikan. Jadi Asmaul Husna semua kemuliaan itu untuk kebaikan. Semua namamu adalah kebaikan. Ya. Nah, kita memulai dengan keyakinan. Ya, keyakinan kepada Allah bahwa Allah adalah pembuka pintu rezeki. Ya, umumnya kita, yang namanya kita manusia terkadang ragu. Ya, punya keraguan. Ya, kadang-kadang rezeki kita lagi susah, mau minta kepada Allah, ada ragu. Ya Allah nanti ngasih apa enggak ya? Ya Allah nanti, Allah bisa apa enggak ya memberi kepada saya ini? Nah, itu keraguan. Nah, sehingga keraguan-keraguan itu harus dihilangkan. Salah satu caranya adalah dengan repetisi, menanamkan Asmaul Husna ke dalam diri, supaya keyakinan kita bertambah kuat. Ya, di samping bagaimana kita belajar, bagaimana kita meyakini, dan kita menanamkan pohon Asmaul Husna. Ya, ini ya Fattah ya Rozak. Ya, di dalam banyak pembelajaran yang saya ketahui, kalau kita berdoa kepada Allah, ingin supaya doanya dikabul, salah satunya adalah punya harapan yang kuat dan keyakinan yang kuat bahwa Allah Ta'ala itulah yang memberikan rezeki kepada kita dan Allah Ta'ala akan mengabulkannya. Nah, itu keyakinannya kuat, harapannya kuat, dan tidak ragu-ragu, salah satunya itu. Nah, sehingga kita merasakan sebelum kita meminta kepada Allah, kita bisa menumbuhkan rasa yang ditanam dalam diri bahwa Allah itulah pembuka rezeki dan kita yakini. Kemudian yakini pula bahwa Allah itu yang baik yang akan memberikan pada kita. Nah, ini pikiran positif dan keyakinan kita bangun, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin berlimpah rezekinya, ingin nggak ya? Ada nggak yang nggak ingin ya? Ada ya? Yang ingin rezekinya berlimpah, ya paling tidak mengalami kesulitan hidup. Salah satunya adalah dengan banyak membaca ya Fattah ya Rozak. Nah, kebetulan saya punya kawan, ya. Saya punya kawan itu mengadakan yang namanya tapak di hutan. Ya, bertapa di hutan. Saya pernah ke sana, lamanya 40 hari. Ya, bertapa di hutan lamanya 40 hari. Nah, itu setiap hari puasa 40 hari itu. Nah, harus membaca, nah khususnya untuk orang-orang yang umum, membaca ya Rozak.
Membaca Ya Rozak itu ya satu hari banyaknya 90.000. Jadi pakai tasbih itu 90.000 kali satu hari. Ya selama 40 hari dan zikirnya itu di hutan. Ya, di hutan begitu. Nah, itu salah satu cara menanamkan keyakinan bahwa Allah yang pemberi rezeki itu. Ya, sampai sebegitu tuh. Jadi itu terapinya itu memang repetisinya luar biasa. 90.000 kali tuh satu hari baca Ar-Rozak, Ya Rozak tuh. Nah, sedangkan kita hanya terapi paling 20 menit. Ya, ditanamkan betul-betul dan dilatih sehingga kita betul-betul paham tentang Ar-Rozak ini, Ya Fattah, Ya Rozak, sehingga keyakinan kita sangat kuat. Nah, dengan begitu insya Allah ya keyakinan kita akan kemahabesaran Allah yang memberi rezeki itu tertanam kuat sehingga rezeki itu akan benar-benar datang. Dalam teori law of attraction, ya sebelum kita meminta kepada Allah, perlu punya keyakinan bahwa kita telah diberikan kelimpahan rezeki seperti yang kita mau itu. Seakan-akan benar-benar keyakinan itu sehingga kita merasakan bahwa memang kita sudah diberi dan benar sudah diberi kelimpahan rezeki kita. Nah, itu salah satu kunci daripada berdoa. Ya, berdoa nanti kita akan bahas bagaimana Allah mengabulkan doa dan bagaimana strategi kita berdoa supaya lebih mudah Allah mengabulkannya. Tentu buat Allah tidak ada yang sulit, ya. Nah, ini Bapak Ibu tentang Asmaul Husna, ya, tentang Asmaul Husna, dan sekarang kita akan mencoba untuk berlatih, ya, terapi Asmaul Husna. Kita berlatih sama-sama, ya. Ya, seperti biasanya Bapak Ibu, kita duduk dengan nyaman. Ya, duduk dengan nyaman, duduk dengan tenang. Ya, pikiran kita tenang. Kendorkan otot-otot tubuhnya. Ya, perasaan kita tenang, hati kita tenang. Otot-otot tubuhnya kita kendorkan, kita rilekskan. Tidak ada lagi pikiran yang tegang, otot-otot tubuh yang tegang. Ya, bagian otot bahu, terutama dada, otot perut, dan otot perut bagian bawah yang menjadi sumber tenaga dalam. Ya, harus kita rasakan dengan dalam keadaan yang tenang dan rileks, nyaman, kendor. Ya, Bapak Ibu, kita bersiap-siap untuk menenangkan diri kita. Tarik nafas perlahan-lahan. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas perlahan-lahan. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas perlahan-lahan. Hembuskan perlahan-lahan. Ya, Bapak Ibu menarik dan menghembuskan nafas. Kalau Ibu suka silahkan lakukan, kalau tidak, tidak apa-apa. Ini saran daripada dokter, saran daripada psikolog, saran daripada ahli jiwa untuk menurunkan gelombang otak. Ini nggak ada hadisnya, jangan dibilang bid'ah sekali lagi. Ya, bagi yang mau ikut, silahkan, yang tidak apa-apa. Ya. Ya, Bapak Ibu, kita tenangkan pikiran kita, tenangkan perasaan kita, hati kita. Tumbuhkan kesadaran kita.
keinsafan kita, keyakinan kita bahwa Allah memahami pikiran kita, Allah memahami perasaan kita, Allah memahami isi hati kita, Allah memahami keadaan kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, ya Allah. Engkau tahu yang saya pikirkan, ya Allah. Engkau tahu yang saya rasakan, ya Allah. Engkau tahu isi hati saya. Engkau tahu keadaan saya, ya Allah. Engkau melihat saya. Engkau mendengar suara hati saya, ya Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau, ya Allah. Allah, sadari, insafi, yakini benar bahwa Allah melihat kita, memahami isi hati kita. Allah dalam keadaan kendor, dalam keadaan tenang, terus tenangkan pikiran kita. Sadari Allah menyaksikan kita. Sadari Allah melihat kita. Sadari Allah memahami semua isi hati kita, pikiran kita. Allah. Terus sadari Allah. Terus sadari. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha baik. Rasakan Tuhan yang maha baik. Maha kasih. Maha sayang, maha mulia, ya Allah. Dan segala kemuliaan namamu untuk kebaikan, ya Allah. Semua namamu adalah kebaikan, ya Allah. Ya Allah, Engkau telah membukakan rezeki berkelimpahan kepada kami, ya Allah. Engkau telah membukakan rezeki berkelimpahan yang tak terhingga kepada semua makhluk-Mu, ya Allah. Kepada kami, Engkau berikan kelimpahan iman, Islam, kesehatan yang berlimpah dalam diri kami, ya Allah. Kelimpahan ilmu, kemudahan-kemudahan, kasih sayang-Mu yang berlimpah kami rasakan, ya Allah. Engkau beri kami kelimpahan usia, harta, keluarga, dan masih banyak lagi yang lainnya, ya Allah. Ya Allah, benar-benar Engkau beri kami kelimpahan yang kami rasakan, ya Allah. Allah, rasakan betul, Allah telah memberikan kelimpahan kebaikan pada diri kita. Rasakan kelimpahan iman, Islam, kesehatan,
kelimpahan ilmu, kemudahan, kasih sayang. Allah beri kelimpahan harta, keluarga, dan masih banyak yang lainnya. Ya Allah, Engkaulah pembuka rezeki. Engkau yang melimpahkan, ya Allah. Ya Fattah, ya Razak. Ya Fattah, ya Razak. Ya Fattah, ya Razak. Terus diulang-ulang dalam hati kita. Allah yang memberi kelimpahan kepada kita selama ini, ya Allah. Iman, Islam, ilmu, dan rezeki semuanya Engkau beri kepada saya berkelimpahan, ya Allah. Engkau beri kepada semua makhluk-Mu berkelimpahan, ya Allah. Engkaulah yang membukakan rezeki itu untuk kami, untuk makhluk-Mu. Ya Fattah, ya Razak. Ya Fattah, ya Razak. Terus diulang-ulang. Ya Fattah, ya Razak. Terus di dalam hati. Rasakan berkelimpahan yang Allah berikan pada kita. Terus diulang-ulang. Ya Fattah, ya Razak. Terus diulang-ulang, terus. Ya, selesai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tarik nafas perlahan-lahan. Alhamdulillah. Hembuskan perlahan-lahan. Alhamdulillah. Tarik nafas. Alhamdulillah. Hembuskan, alhamdulillah. Tarik nafas, alhamdulillah. Hembuskan, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, diusapkan ke seluruh tubuh. Diusapkan ke seluruh tubuh, bagian depan dan bagian belakang. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.